Kisah Elizabeth Fritzl memang sungguh miris. Gimana enggak, Elizabeth disekap di dalam basement rumahnya selama 24 tahun. Tidak hanya itu, selain disekap, Elizabeth juga diperkaos hingga hamil dan melahirkan anak sebanyak 7 kali. Tragisnya, pelaku dari penyekapan dan pemerkosaan terhadap Elizabeth adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Joseph Fritzl. Yuk kita bahas. Kejadian ini terjadi sekitar bulan Agustus pada tahun 1984. Wanita Malang ini bernama Elizabeth Fritzl yang tinggal di Austria. Bermula saat dirinya dilaporkan hilang pada saat ia berusia 18 tahun. Sang ibu yang bernama Rosemary tentu aja panik saat mengetahui bahwa putrinya sudah menghilang. Dan ia segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Tapi sayangnya, selama berminggu-minggu, proses pencarian Elizabeth tidak membuahkan hasil dan keluarga diminta untuk dapat menerima segala kemungkinan terburuk yang menimpa Elizabeth. Lalu suatu ketika datanglah sepucuk surat dari Elizabeth yang menyatakan bahwa ia dengan sengaja pergi meninggalkan keluarga karena sudah merasa lelah dan bosan hidup bersama keluarganya. Saat pihak kepolisian datang ke rumahnya untuk menanyakan perihal kemungkinan keberadaan Elizabeth, Joseph mengatakan ia tidak tahu apa-apa selain kelompok pemuja agama yang pernah Elizabeth katakan kepadanya, yang artinya diduga Elizabeth ini ikut dalam sebuah sekte, dan sejak saat itu Elizabeth tidak pernah kembali ke rumah. Jadi sebenarnya kemana Elizabeth? Jadi geng, beberapa hari sebelum Elizabeth dinyatakan menghilang, saat itu Joseph meminta Elizabeth membantunya untuk memasang pintu ruang basement rumah keluarga mereka. Elizabeth pun aja bantu bapaknya. Setibanya di basement, Elizabeth didorong masuk dan dibekap anduk yang diberi cairan bius. Sebenarnya ada artikel yang mengatakan bahwa Elizabeth didorong masuk basement dan dikunci. Karena basement ini sudah kedap suara, jadi Elizabeth teriak-teriak pun gak ada yang denger gitu loh. Tapi yang jelas sejak saat itu, selama 24 tahun lamanya, Elizabeth hidup di dalam basement tanpa satu orang pun yang tahu. Dinding ruangan basement itu merupakan satu-satunya pemandangan yang Elizabeth lihat dalam kesehariannya. Hingga akhirnya proses penyelidikan polisi berlangsung terlalu lama yang membuat akhirnya kasus hilangnya Elizabeth Fritzl terlupakan. Joseph, sang ayah, setiap hari rutin jam 9 pagi turun ke basement untuk bekerja. Hal ini diketahui oleh keluarganya dan gak ada yang curiga sama sekali. Justru Rosemary, sang ibu, berpikir bahwa suaminya adalah workaholic. Bahkan terkadang Joseph juga menghabiskan malam di ruang bawah tanah tersebut. Joseph mendatangi basement paling sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Untuk apa? Untuk memperkaos Elizabeth. Dan selama 2 tahun pertama, bahkan ia mendatanginya setiap hari untuk melancarkan aksi jahat yang ternyata telah ia mulai sejak Elizabeth berusia 11 tahun. Akibat perbuatannya, setelah 2 tahun berada dalam penjara ciptaan sang ayah, Elizabeth hamil, namun ia mengalami keguguran saat usia kehamilannya baru 10 minggu. Selang 2 tahun kemudian, Elizabeth kembali hamil dan melahirkan anak pertamanya bernama Kerstin. Putri pertamanya lahir pada tahun 1988 dan 2 tahun kemudian anak keduanya lahir bernama Stephen. Keduanya tinggal bersama Elizabeth dalam ruang bawah tanah dan mendapatkan pasokan makanan serta air minum sekali seminggu dari Joseph. Elizabeth berupaya sekuat tenaga untuk dapat memberikan kehidupan paling normal kepada anak-anaknya dalam situasi mengerikan tersebut. Elizabeth juga mengajarkan apapun yang ia ketahui, baik membaca ataupun menulis. Singkat cerita, Elizabeth kembali melahirkan 5 orang anak selama berada di ruang bawah tanah itu. Dan 1 dari 5 anak tersebut diizinkan oleh Joseph untuk tetap bersama ibunya berada di basement, selain anak pertama dan juga anak yang kedua. Bahkan ada 1 anak yang meninggal dunia tak lama setelah kelahirannya, yang kemudian dibakar oleh Joseph di tungku perapian. Lalu gimana caranya Elizabeth melahirkan? Elizabeth melahirkan semua anaknya seorang diri dengan hanya dibantu buku panduan melahirkan. Ketiga anak lainnya dibawa oleh Joseph ke atas rumahnya untuk dapat tinggal bersama keluarganya dengan cara
membungkus bayi tersebut, kemudian menaruhnya di semak-semak sekitar rumah mereka dengan sepucuk surat dari Elizabeth yang menjelaskan bahwa mereka adalah anaknya dan ia berharap akan keluarganya mau mengadopsinya dan merawatnya karena ia tidak mampu. Hal ini terus berulang hingga 3 anak berhasil naik ke atas. Dari sini nggak ada yang mempertanyakan keanehan anak-anak yang tiba-tiba muncul di depan rumah keluarga Fritzl untuk diadopsi. Bahkan dinas sosial pun tidak pernah mempertanyakan kemunculan anak-anak tersebut dan membiarkan Joseph dan juga Rosemary merawat mereka layaknya anak sendiri. Selain itu, mereka berdua juga telah dianggap sebagai kakek dan nenek dari ketiga anak tersebut. Hingga pada suatu hari, salah satu anak yang tinggal bersama Elizabeth di ruang bawah tanah, Kerstin, mengalami sakit hingga kondisinya ini kritis. Elizabeth memohon kepada Joseph agar mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun tersebut dibawa ke rumah sakit. Dengan terpaksa, Joseph mengabulkan permintaannya dan membawa Kerstin ke rumah sakit. Dengan syarat Elizabeth menuliskan keluhan-keluhan sakit yang diderita oleh Kerstin. Kepada pihak rumah sakit, Joseph mengklaim bahwa telah memiliki catatan kesehatan Kerstin dari ibunya dan memberikan sepucuk kertas berisi deskripsi sakit yang diderita oleh Kerstin. Selama 1 minggu dirawat, pihak rumah sakit kebingungan akan identitas dari Kerstin. Bahkan ketika ditanya langsung Kerstin tentang asal-usulnya, alamatnya, bahkan keluarganya, Kerstin diam aja. Hingga pihak rumah sakit menghubungi pihak berwajib. Polisi yang bingung pun menyelidiki identitas dan orang tua dari si Kerstin. Akhirnya karena kecurigaan yang semakin menjadi dari sepucuk surat kesehatan yang diberikan kepada pihak rumah sakit dan mengingat-ingat dan mencocokkan dari surat yang dulu pertama Elizabeth hilang. Kasih surat itu kan dicocokkan dari gaya tulisan. Ternyata ini cocok. Pihak kepolisian pun membuka kembali kasus hilangnya Elizabeth Fritzl 24 tahun silam. Lalu polisi berpesan kepada pihak rumah sakit untuk menghubungi kepolisian dengan segera jika Joseph datang ke rumah sakit. Dan benar aja, pada tanggal 16 April 2008, kasus hilangnya Elizabeth akhirnya menemukan titik terang. Saat itu, Elizabeth diberikan izin keluar dari ruang basement untuk pertama kalinya setelah 24 tahun lamanya berada di sana. Untuk apa? Untuk menemani anaknya si Kerstin yang lagi dirawat di rumah sakit. Elizabeth ini langsung menuju ke rumah sakit tempat di mana anaknya dirawat. Setibanya Elizabeth dan juga Joseph di rumah sakit, membuat pihak rumah sakit akhirnya langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi. Pada malam tersebut, Elizabeth Fritzl ditahan untuk ditanyai mengenai penyakit putrinya dan juga ayahnya. Awalnya Elizabeth diam 1000 bahasa. Elizabeth ini takut dengan ancaman Joseph bahwa ruang bawah tanahnya akan dialiri gas beracun jika Elizabeth melaporkan hal tersebut. Namun sisi lain, Elizabeth ini juga senang bukan main karena ia berpikir bahwa ia akan bebas. Hingga akhirnya Elizabeth meminta jaminan perlindungan. Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pihak kepolisian bahwa ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan ayahnya, akhirnya polisi mendapatkan jawaban atas kasus 24 tahun silam dari kisah Elizabeth. Elizabeth akhirnya menceritakan bagaimana ia disekap dalam ruang bawah tanah oleh ayahnya sendiri hingga akhirnya ia melahirkan 7 orang anak dan Josephlah ayah dari ke-7 anak tersebut. Setiap malam, Joseph turun ke ruang bawah tanah untuk mendatangi Elizabeth. Elizabeth dipaksa menonton film biru, kemudian Joseph memperkaosnya. Bahkan Elizabeth menjelaskan sebelum itu, Joseph juga telah mulai melecehkannya sejak ia berusia 11 tahun. Diceritakan semuanya kepada kepolisian. Setelah mendengar pengakuan dari Elizabeth, malam itu juga pihak polisian langsung bergerak untuk menangkap sang ayah yaitu Joseph Fritzl, yang saat itu usianya sudah menginjak 73 tahun. Joseph berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan kota Austria, St. Pölten. Ia didakwa atas tuduhan pemerkosaan massal, kasus insest, penahanan orang, pemaksaan dan pembunuhan karena kelalaian. Joseph dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Elizabeth akhirnya mendapat keadilan.
Sementara itu, Elizabeth akhirnya bisa menjalani kehidupan normal di akhir tahun 2008 setelah ia dan anak-anaknya dianggap cukup pulih. Ia tinggal di sebuah desa yang dirahasiakan namanya di Austria yang hanya dikenal sebagai Desa X. Elizabeth pun diberikan identitas baru sebagai upaya untuk melupakan semua kenangan buruknya. Ia dan anak-anaknya juga disembunyikan dari media untuk dapat membiarkannya menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Dari kisah ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil?